diperlihatkan bahwa Kementerian PUPR telah berkoordinasi dengan Kemensos, Kemendagri, Kementerian PPN, Bappenas. Hal tersebut perlu diperhatikan, namun diperlukan pemutakhiran atau update terkait data-data skala prioritas penerima bantuan. Ini dapat menjadi perhatian bagi Kementerian PUPR, terutama jajarannya yang berada di daerah, untuk memperhatikan dan menindaklanjuti setiap usulan dan rekomendasi dari anggota Dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 5 yang saya hormati, Pak Menteri PUPR beserta seluruh jajarannya yang hadir pada sore hari ini yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama, tentu saya sangat mengapresiasi atas pencapaian WTP pada Kementerian PUPR. Tentu ini bukan hal yang mudah. Dan tentu kita berharap WTP ini bisa kita pertahankan untuk waktu-waktu yang akan datang. Berkaitan dengan poin kedua pada pokok temuan LHP, kinerja atau efektivitas penyediaan rumah susun layak huni dan berkelanjutan, terdapat banyak hal yang perlu ditindaklanjuti. Namun ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi, seperti Kementerian PUPR belum mendukung penciptaan pasar rusun yang terjangkau termasuk kelembagaannya. Yang kedua, penyediaan rumah susun belum sepenuhnya didukung inovasi teknologi. Kedua hal ini tentu perlu menjadi perhatian khusus bagi Kementerian PUPR dalam rangka membangun hunian yang layak bagi masyarakat dan berkelanjutan. Tentu diperlukan adanya penciptaan ekosistem pasar rusun yang tidak hanya terjangkau secara ekonomi bagi masyarakat, namun juga secara sosiologis, misalnya dalam hitungan jarak dan hitungan interaksi sosial antar pengunjung. Selanjutnya, berkaitan dengan inovatif teknologi sebagai daya dukung penyediaan rumah susun. Hal ini perlu menjadi perhatian agar kedepannya seluruh tahapan penyediaan rumah susun dapat lebih efektif dan efisien. Kemudian terkait dengan SOP, mekanisme penentuan skala prioritas penerima bantuan untuk seluruh program PUPR diperlihatkan bahwa Kementerian PUPR telah berkoordinasi dengan Kemensos, Kemendagri, Kementerian PPN, Bappenas. Hal tersebut perlu diperhatikan, namun diperlukan pemutakhiran atau update terkait data-data skala prioritas penerima bantuan untuk seluruh program Kementerian PUPR. Melihat kondisi di masyarakat yang terus mengalami perubahan, hal-hal seperti ini dapat menjadi perhatian bagi Kementerian PUPR, terutama jajarannya yang berada di daerah, untuk memperhatikan dan menindaklanjuti setiap usulan dan rekomendasi dari anggota Dewan saat melakukan kunjungan lapangan. Selanjutnya, dimohon untuk setiap kegiatan kunjungan lapangan yang diadakan oleh anggota Dewan agar didampingi oleh jajaran PUPR yang memiliki kapasitas dan pemahaman yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan, agar dapat berdiskusi dan mengambil keputusan yang strategis. Nah, ini pengalaman kita pada reses kemarin, Pak Menteri. Ada seorang kepala balai yang memang kita undang tapi juga tidak diindahkan. Ini ada di Kementerian Dirjen Cipta Karya, barangkali Bu Diana. Saya sudah menyampaikan informasinya kepada Bu Diana, tapi nggak tahu sampai sekarang sudah ada tindakan belum, karena kelihatan jawabannya rada-rada kurang enak kelihatannya Bu Diana. Ya, ini saya kira perlu ditegur kepala balai ini, Bu. Karena kalau komunikasi kita kurang bagus, tentu ini akan berdampak kepada hasil
kerja kita. Saya kira ini perlu menjadi perhatian Pak Menteri. Ini harus dikasih sanksi, jangan tegur aja ini. Kemudian terkait dengan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, seperti yang kita ketahui telah terjadi gempa bumi magnitudo di Provinsi Banten pada tanggal 17 Januari 2022 yang menyebabkan kerusakan bangunan tempat kegiatan belajar mengajar di beberapa sekolah. Saya telah mengajukan permohonan untuk perbaikan di beberapa sekolah di Banten sejak 18 Januari 2022 yang tercantum pada surat nomor 178A 296 garing DPR RI garing 1 garing 2022, namun hingga saat ini belum mendapat tindak lanjut. Dimohon agar rekomendasi tersebut segera ditindaklanjuti karena masyarakat di Banten, khususnya anak-anak yang hingga sampai saat ini belum dapat mengakses ruang belajar. Kemudian dalam konteks penanganan bencana di dapil kami di Indramayu dan Cirebon sudah menjadi langganan banjir tahunan. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus oleh Kementerian PUPR untuk segera mempersiapkan serta melakukan berbagai langkah preventif untuk mencegah serta menanggulangi persoalan banjir tersebut. Kita tidak bisa terus-menerus bertindak ketika bencana sudah datang. Diperlukan adanya langkah besar dalam rangka upaya preventif mencegah banjir di Indramayu dan Cirebon. Saya telah memberikan beberapa usulan rehabilitasi serta normalisasi bendungan. Mas Bambang, kalau ada yang mau diserahkan mungkin? Sebentar, ya. Sedikit lagi, pimpinan. Yang juga diterima oleh Kementerian PUPR. Beberapa usulan tersebut seperti normalisasi dan revitalisasi bendungan Bolang, normalisasi sepanjang bantaran Sungai Cilalanang, pembuatan longstorage atau pintu air di jalan tol sebagai penyangga Sungai Cilalanang, kemudian pintu air pembagi di Sungai Ciwado, normalisasi di sepanjang Sungai Ciberes, kemudian pembangunan bendungan Cipanundaan di Cirebon, Pak, yang sampai dengan saat ini belum ada tindak lanjut. Saya kira ini sangat perlu karena ini salah satu-satunya langkah yang harus kita lakukan dalam kerangka mencegah banjir tahunan di wilayah tersebut. Apresiasi dan terima kasih saya aturkan kepada Kementerian PUPR dan seluruh jajarannya yang telah mengakomodir usulan dan rekomendasi masyarakat Indramayu Cirebon dalam beberapa surat keputusan SK penetapan program reguler anggota Komisi 5. Demikian yang bisa saya sampaikan, pimpinan, Pak Menteri, dan seluruh jajarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.